Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Tulsa King season pertama, episode ke-6. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh suasana kota Tulsa di pagi hari. Terlihat pemilik dari pilot sedang mencari kuda putih kesayangannya yang saat itu tengah berkeliaran di kota. Lalu scene memperlihatkan pertemuan antara rekan dari Manny dengan Stacy dan juga salah satu agen ATF. Rupanya di sana rekan Manny marah pada mereka yang tak mengerti dengan keadaan. Ia harus melakukan pekerjaannya sebanyak 2 kali, yaitu sebagai pemelihara kuda dan juga sebagai mata-mata mereka. Karena yang telah ia tegaskan adalah geng McAdam mulai muak dengan kehadiran dari pria Itali bernama Dwight yang telah merusak bisnis Nitros mereka. Stacy tahu saat mendengar nama itu sehingga ia langsung mengalihkan pembicaraan dengan meminta kepada informannya untuk lebih fokus terhadap penjualan senjata ilegal yang dilakukan oleh Waltrip selaku pendiri dari Black McAdam. Karena merasa informasi itu adalah informasi yang penting bagi rekan dari Stacy, ia justru mendengarkan. Dirinya tahu nama dari Dwight yang merupakan komandan mafia di New York yang baru saja keluar dari penjara. Ketika rekan Stacy pergi untuk mengangkat telepon, Stacy memperingati temannya untuk tak berfokus terlebih dahulu pada persengketaan antara Black McAdam dengan Dwight. Karena yang ia ingin ketahui adalah bagaimana cara Waltrip mendistribusikan senjata miliknya. Yang kini harus rekan Stacy lakukan untuk menangani kasus perseteruan kedua geng itu hanyalah berusaha untuk mendinginkan situasi. Rekan dari Stacy yang terheran dengan sikap temannya hanya menyuruh Stacy untuk memakan sesuatu. Karena mungkin lo rese ketika sedang lapar. Di satu sisi, keluarga mulai muak dengan sikap dari Dwight yang mengambil keputusan begitu saja dengan cara membunuh Nico. Di hadapan Pete sendiri, Chiki mulai merencanakan untuk melakukan aksi balas dendam dengan membunuh Dwight dan juga putrinya. Mendengar hal tersebut, Pete marah. Karena sejauh ini tak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa yang sebenarnya telah Nico lakukan terhadap putri dari Dwight. Ia juga tak mau adanya perselisihan di antara mereka sebagai sesama keluarga. Justru Pete menyalahkan anaknya sendiri karena mungkin saja Chiki belum bisa menjadi pemimpin yang lebih baik daripada yang pernah Dwight lakukan kepada keluarga selama ia mengabdi. Chiki yang tak bisa melawan hanya terdiam saat Pete memarahinya. Sementara itu, Dwight yang telah melakukan aksinya tanpa merasa rasa bersalah sama sekali langsung menghampiri toko milik Tina untuk menjelaskan tentang apa yang telah ia lakukan kepada Nico. Dwight mengaku di hadapan Tina ia telah membunuh Nico. Saat mendengar apa yang ayahnya katakan, Tina sangat terkejut. Ia tak mengerti dengan pola pikir yang ayahnya miliki karena bisa dengan begitu saja membunuh seseorang tanpa merasa rasa bersalah sama sekali. Dwight mencoba menjelaskan, meskipun kini hubungan mereka berdua masih kurang baik, namun tetap saja Dwight adalah ayah dari Tina. Dan sebagai ayah, ia memiliki sikap tegas untuk melakukan kekerasan terhadap siapapun manusia yang berusaha untuk menyakiti putrinya. Tina terdiam. Ia pun tak bisa melawan kata-kata ayahnya karena Tina merasakan bagaimana Nico berperilaku terhadapnya. Sebenarnya yang Tina pikirkan saat ini adalah bagaimana jika Pete melakukan balas dendam. Dwight tahu bagaimana cara Pete berpola pikir. Ia takkan pernah menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendamnya sehingga Dwight yakin hanya dirinya lah yang akan diincar apabila mereka mencoba untuk melakukan balas dendam. Lalu setelah itu, Dwight berpamitan karena ia harus pergi kembali untuk ke Tulsa. Setelah ia melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Dwight tiba di bandara Tulsa yang langsung dijemput oleh sopir pribadinya sendiri, yakni Tyson. Melihat mobil yang Tyson bawa berbeda membuat Dwight bertanya-tanya. Tyson beralasan banyak hal terjadi ketika Dwight pergi ke New York. Salah satunya adalah mobil serta ponsel miliknya disita oleh polisi, serta dirinya yang masuk ke dalam penjara untuk sementara waktu. Masalahnya adalah ponsel miliknya itu terdapat beberapa kontak yang ia kenal, serta banyak foto mesum yang khawatir akan disebarkan oleh para polisi. Tetapi Dwight memintanya untuk tak khawatir. Ia mencoba menelepon Body yang sayangnya tak menjawab telepon itu. Lalu mereka pergi ke toko milik Body dan ternyata di sana Body pun tak berada
karena toko tersebut tutup sehingga membuat Dwight kebingungan apa yang sebenarnya terjadi pada kota ini ketika ia pergi dari Tulsa. Di kantor ATF, rekan dari Stacy yang bernama Douglas mulai membahas profil mengenai Dwight, sang komandan mafia dari New York. Lagi dan lagi, Stacy berusaha melindungi orang yang ia sayangi itu dengan bertanya mengapa mereka mengurusi Dwight. Douglas beralasan karena mereka membutuhkan bantuan FBI untuk menangkapnya. Bahkan Douglas langsung menelpon FBI agar bisa membahas terkait kasus ini. Di sebuah peternakan, ketika Manny sedang melakukan pekerjaannya, rekannya tiba-tiba menghampiri untuk bertanya apakah bisa Dwight yang merupakan teman dari Manny bertemu dengan Waltrip untuk membahas terkait suatu perjanjian perdamaian. Manny tentu tak menolak permintaan itu. Ia akan mengusulkan ide tersebut pada Dwight jika nanti mereka bertemu. Di kediaman Tina, ketika ia sedang membersihkan gelas, tiba-tiba ia mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal yang sama sekali tak berbicara. Dari saat itu juga, Tina tahu bahwa nyawanya sedang tak aman. Pada malam harinya, Dwight langsung pergi ke bar milik Mitch untuk mengajaknya berbicara karena ia penasaran kemana Body pergi. Saat Mitch bercerita tentang Body yang diculik oleh polisi hingga membuatnya ngompol, barulah di situ Dwight berpikir, mungkin saja geng motor Black Macadam ingin membuat masalah kembali dengan mereka. Satu persatu urusan mulai diselesaikan oleh Dwight. Kali ini ia menelpon penasihat dari Pete untuk mengajaknya bertemu. Karena Dwight ingin melakukan satu langkah lebih maju daripada mereka dengan bertanya terkait apa yang bisa ia ketahui tentang rencana mereka. Sebagai rekan baik yang telah kenal dengan Dwight bertahun-tahun, penasihat dari Pete mengajaknya untuk bertemu secara langsung agar mereka bisa membahasnya lebih leluasa. Dan Dwight langsung menyuruh penasihat Pete itu untuk pergi menaiki pesawat menuju Tulsa. Karena jika tidak, maka akan ada banyak orang tak bersalah yang terluka. Keesokan harinya, Dwight menghampiri Stacy yang meminta untuk bertemu di sebuah bar. Kali ini Stacy kembali mempertanyakan hal yang selalu muncul di pikirannya, yaitu apa yang Dwight lakukan di Tulsa. Karena pertama, ada seseorang yang berusaha untuk membunuhnya, serta yang kedua, Dwight berusaha untuk menjual Nitros yang jelas-jelas sudah dikelola oleh geng Black Macadam. Dwight paham kemana arah pembicaraan yang hendak Stacy katakan, sehingga ia langsung memotongnya terlebih dahulu. Pertama, Dwight ingin Stacy mengontrol pita suaranya. Dan yang kedua adalah dari mana serta siapa orang yang memberitahu Stacy perihal informasi itu. Stacy justru mengalihkan pembicaraan ke arah penyelundup yang sengaja FBI tugaskan untuk mengetahui permasalahan Dwight di New York, karena Stacy tahu Dwight bermasalah dengan seorang pria bernama Nico. Yang ingin Stacy tegaskan adalah Dwight tak diperbolehkan untuk melakukan suatu hal konyol, karena apa yang ia lakukan akan berdampak padanya pula. Hubungan mereka berdua bisa diketahui oleh orang lain. Terlebih 2 tahun lagi, Stacy akan pensiun sehingga ia meminta kepada Dwight untuk bersikap baik. Karena seperti yang Dwight ketahui bahwa Stacy tak diperbolehkan untuk melakukan kontak dengan salah satu geng kriminal. Karena Dwight tak mau Stacy ikut mencampuri urusannya, akhirnya Dwight lebih memilih untuk pergi meninggalkan Stacy. Sementara itu, Body yang sedang melakukan meditasi bersama salah satu temannya mendengar suara ketukan pintu yang mengganggu konsentrasi mereka, sehingga Body dengan terpaksa membuka terlebih dahulu pintu itu. Namun ketika Body membuka pintu, ternyata tamu yang mendatanginya adalah pihak FBI yang langsung meminta Body untuk mempersilahkan mereka menggerebek tokonya. Tanpa rasa ampun, mereka menghancurkan semua obat milik Body hanya demi mencari barang bukti berupa ganja serta sejumlah uang. Tetapi justru yang mereka temukan hanyalah obat-obatan biasa. Meskipun begitu, Body tetap merasa sedih. Di satu sisi, penasehat Pete yang langsung menyampaikan pesan yang telah Dwight berikan padanya. Tentu, Pete menerima usulan itu. Ia ingin penasehatnya segera pergi menuju Tulsa untuk mendengar alasan serta ide dari Dwight terkait permasalahan mereka. Karena Pete yakin Dwight takkan membunuh seorang penasihat keluarga. Kembali ke kota Tulsa, setelah sekian lama berseteru, pada akhirnya Dwight secara resmi bertemu dengan Waltrip di sebuah gudang. Dengan berbahasa yang cukup halus, Waltrip menjelaskan keresahannya ketika bisnis yang ia bangun, jalankan bersama komunitas yang ia ciptakan diganggu begitu saja
oleh seseorang yang bahkan bukan berasal dari kota Tulsa. Mungkin Waltrip akan merasa terhormat apabila Dwight mendatanginya terlebih dahulu, berbicara lalu meminta izin untuk berbisnis di lahan miliknya. Karena Waltrip ingin Dwight membayangkan jika dapur miliknya yang telah ia kelola bersama istrinya tiba-tiba disusupi oleh seseorang yang tadi kenal. Maka mungkin pasti Dwight akan marah. Karena Dwight adalah tipikal pemimpin yang arogan, ia juga memberikan pendapatnya terkait apa yang telah Waltrip bicarakan. Bahwasanya semua tanah di lahan ini bukan milik Waltrip maupun milik Dwight. Karena ini adalah tanah Tuhan. Semua orang berhak untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan, termasuk menjalankan bisnis. Dan jika Waltrip merasa keberatan, mungkin mereka bisa mencari alternatif dari permasalahan ini. Lalu Dwight pergi sembari menyarankan untuk mencari tempat pertemuan yang menggunakan AC lain kali jika Waltrip ingin masih bertemu dengannya. Setelah berhasil berbicara dengan Waltrip yang membuatnya kesal, pada malam harinya ia bersama semua anggota geng langsung melakukan pesta besar-besaran. Tak lama kemudian, Bodhi muncul yang membuat Dwight langsung mencurigainya. Karena ia berpikir Bodhi telah bekerja sama dengan FBI. Bahkan ia menyuruh Mitch untuk terlebih dahulu menggeledahnya. Barulah setelah Bodhi dinyatakan aman dari segala penyelundup, ia dipersilakan untuk berbicara. Bodhi mengaku ia tak bekerja sama dengan FBI. Dirinya hanya diinterogasi terkait bisnisnya yang kini telah hancur. Karena semua uang serta ganja miliknya telah disita oleh mereka. Dwight ternyata sangat menyayangkan hal itu. Dan kejutan terjadi di sini ketika Mitch memberikan 2 buah kantong besar berupa uang serta ganja miliknya. Christmas came. Karena ternyata Dwight telah mengamankan semua barang itu terlebih dahulu. Ia telah memiliki firasat, FBI pasti akan mengincar aset mereka, sehingga Dwight telah melangkah 1 langkah lebih maju daripada mereka. Karena senang mendengar asetnya masih bisa diselamatkan, membuat Bodhi sangat ingin mencium Dwight, meskipun saat itu ia langsung diancam dengan bogem besarnya. Kemudian Bodhi dipersilakan untuk ikut menikmati jamuan makan malam bersama rekan-rekannya. Di pagi hari, seperti biasa, Dwight selalu menyantap sarapan di tempat kopi favoritnya. Saat itu ia tak melihat pilot berkeliaran seperti pada biasa harinya. Dan barista menjelaskan bahwa pilot akan segera dieksekusi oleh pemiliknya setelah ia selalu mendapat denda atas apa yang telah pilot lakukan. Barista itu juga mengaku ini adalah hari terakhirnya bekerja, sehingga mungkin di hari berikutnya Dwight akan dilayani oleh barista lain. Tiba-tiba saja Dwight memiliki ide untuk membeli pilot dan mempekerjakan barista yang bernama Spencer itu. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menghampiri kandang pilot untuk berbicara dengan pemiliknya. Awal percakapan, pemilik pilot tak bisa menerima tawaran dari Dwight karena knocker atau tukang jagal sedang dalam perjalanan. Beruntung, kesepakatan tak berjalan dengan alot karena Dwight berani membayar mahal untuk seekor kuda tua dan bodoh itu. Kemudian Dwight mendapat telepon dari Stacy yang memiliki ide untuk mereka lakukan bersama-sama. Yaitu Stacy ingin Dwight membantunya mengalahkan Waltrip. Karena ternyata Waltrip memiliki bisnis persenjataan ilegal sehingga mungkin mereka bisa menjebaknya. Tetapi sayang sekali, Dwight menolak karena ia tak mau dipenjara selama 25 tahun lagi. Terlihat Waltrip telah merencanakan penyerangan terhadap bar milik Mitch. Waltrip menyuruh kepada anak buahnya untuk melakukan penyerangan di tengah malam ketika jalanan telah sepi. Sementara itu, Dwight sedang berada di peternakan untuk meminta izin kepada sang pemilik agar mau memberi pilot makan atau sekedar untuk melatih Spencer agar bisa mengurusnya. Tentu pemilik kandang mengizinkan Dwight untuk mengurus pilot, tetapi ia hanya diberi waktu jangka 1 minggu saja untuk memperlihatkan ketangguhan dari seekor kuda bernama pilot itu. Pada malam harinya, Dwight menghampiri bar milik Mitch untuk mengajaknya bekerja sama. Ia akan memperbaiki bar miliknya untuk menggait pasar yang lebih luas dengan cara menambahkan live music serta beberapa penari, seperti di angkringan Taita bersama Ade Astrid. Mitch sebenarnya sering melakukan live music, hanya saja ia bermain sendirian. Dan tanpa diduga, tak ada angin sama sekali, serangan menuduk muncul. Peluru bertebaran menyerang mereka bertiga. Beruntung saat itu Mitch dan Dwight bisa bersembunyi, lalu perlahan mereka menyelinap keluar dan menembak orang yang telah menyerang mereka.
Dan ternyata di lain sisi pun Chiki mulai mengancam dan menculik suami dari Tina sebagai ajang balas dendam terhadap apa yang telah Dwight lakukan kepada Nico. Kembali kepada Dwight, ternyata orang yang menyerangnya adalah salah satu anak buah dari Waltrip. Dan setelah melihat barnya acak-adut, akhirnya Mitch setuju untuk bekerja sama dengan Dwight terkait renovasi bar yang akan ia lakukan untuknya. Dan pembahasan mengenai series Tulsa King season pertama episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian terkait series Tulsa King? Apakah menarik? Atau kalian memiliki rekomendasi series favorit kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak melewati setiap konten yang kami upload setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.